Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peranan komunikasi dalam pemasaran internasional. Di sini kami beranggotakan Devi Putri Yunitasari dan saya sendiri Hanimli Hayati, dan yang terakhir ada Mira Nirmala. Periklanan global. Iklan adalah pesan bersponsor dan berbayar yang dikomunikasikan secara non-personal, yaitu negara tunggal, regional, dan global. Periklanan global adalah penggunaan daya tarik iklan, pesan, seni, salinan, foto, cerita, dan segmen video yang sama di berbagai pasar negara. Standarisasi versus adaptasi. Pertanyaan utama, haruskah pesan iklan dan strategi media tertentu diubah dari wilayah ke wilayah atau negara ke negara? 4 kesulitan yang membahayakan upaya komunikasi organisasi. Yang pertama, pesan mungkin tidak sampai ke penerima yang dimaksud. Yang kedua, pesan dapat menjangkau audiens target tetapi mungkin tidak dipahami atau bahkan disalahpahami. Yang ketiga, pesan dapat mencapai audiens target dan dapat dipahami tetapi masih mungkin tidak mendorong penerima untuk mengambil tindakan yang diinginkan oleh pengirim. Dan yang terakhir, efektivitas pesan dapat terganggu oleh kebisingan. Pola iklan. Yang pertama, jalan tengah antara 100% standarisasi dan adaptasi. Yang kedua, konsep dasar pan-regional atau komunikasi global di mana salinan karya seni atau elemen lainnya dapat diadaptasi sebagaimana diperlukan untuk masing-masing negara. Pola iklan yang serupa, sertakan tata letak visual yang dominan di sebelah kiri, tanda tangan dan slogan merek. Pola iklan kontras, yang pertama foto, salinan tubuh dilokalkan, tidak hanya diterjemahkan. Agensi iklan, organisasi dan merek. Memahami istilah itu, organisasi adalah kuncinya. Perusahaan payung atau perusahaan induk memiliki satu atau lebih biro iklan inti. Yang kedua, setiap organisasi memiliki unit yang berspesialisasi dalam pemasaran langsung, layanan pemasaran, hubungan masyarakat atau penelitian. Agensi individu dianggap sebagai merek. Merek layanan lengkap menciptakan iklan dan menyediakan layanan seperti riset pasar, pembelian media, dan pemasaran langsung. Memilih agen iklan. Yang pertama, organisasi perusahaan. Perusahaan yang terdesentralisasi mungkin ingin menyerahkan pilihan kepada anak perusahaan lokal. Responsif nasional. Apakah agen global akrab dengan budaya lokal dan kebiasaan membeli dari negara tertentu? Yang ketiga, ada cakupan area. Apakah agensi tersebut mencakup semua pasar yang relevan? Dan yang terakhir ada persepsi pembeli. Kesadaran merek seperti apa yang ingin diproyeksikan oleh perusahaan. Bandingkan iklan. Pendekatan rasional bergantung pada logika dan berbicara dengan kecerdasan konsumen. Berdasarkan pada kebutuhan konsumen akan informasi. Pendekatan emosional. Tarik-menarik di hati sanubari atau menggunakan humor. Yang ketiga ada proposisi penjualan, janji atau klaim yang menangkap alasan untuk membeli produk atau manfaat yang diberikan oleh kepemilikan. Yang terakhir ada eksekusi kredit, cara banding atau proposisi disajikan penjualan secara langsung, bukti ilmiah, demonstrasi, perbandingan potongan hidup, animasi, fantasi, dan dramatisasi. Direktur seni dan arah seni. Direktur seni, profesionalitas periklanan yang memiliki tanggung jawab umum untuk keseluruhan tampilan iklan. Yang kedua, akan memilih grafik, gambar, jenis gaya, dan elemen visual lainnya yang muncul dalam iklan. Arah seni, presentasi visual suatu iklan. Salin dan copywriter. Salinan adalah elemen komunikasi tertulis atau lisan. Copywriter adalah spesialis bahasa yang mengembangkan tajuk utama, subjudul, dan salinan tubuh. Pertimbangan budaya. Gambar keintiman pria atau wanita dalam selera buruk di Jepang, ilegal di Arab Saudi. Cincin kawin dikenakan di sebelah kanan Spanyol, Denmark, Belanda, dan Jerman. Pria Eropa hanya mencium tangan wanita yang sudah menikah, bukan wanita lajang. Di Jerman, Perancis, dan Jepang, seorang pria memasuki pintu di depan seorang wanita. Tidak ada wanita dulu.
Pertimbangan budaya, perbedaan Jepang dan Amerika. Bentuk ekspresi tidak langsung dan bukan langsung lebih disukai dalam pesan. Seringkali ada sedikit hubungan antara konten iklan dan produk yang diiklankan. Hanya dialog atau narasi singkat yang digunakan dalam iklan televisi dengan konten penjelasan yang minimal. Humor digunakan untuk menciptakan ikatan perasaan timbal balik. Selebriti terkenal muncul sebagai kenalan dekat atau orang biasa. Prioritas ditempatkan pada kepercayaan perusahaan daripada kualitas produk. Nama produk terkesan pada pemirsa dengan iklan pendek 15 detik. Pertimbangan budaya. Di sini ada contoh jenis banding, faktor budaya atau pasar, dan dari mana negara di mana banding yang sesuai itu. Keputusan media global. Yang pertama, persiapkan salinan baru untuk pasar luar negeri dalam bahasa negara tuan rumah. Yang kedua, terjemahkan salinan asli ke dalam bahasa target. Yang ketiga, tinggalkan beberapa atau semua elemen salinan dalam bahasa negara asal. Keputusan media Arab Saudi. Yang pertama, penggunaan klaim iklan komparatif dilarang. Yang kedua, film yang tidak disensor tidak dapat diiklankan. Yang ketiga, perempuan dapat muncul hanya dalam iklan-iklan yang berhubungan dengan urusan keluarga dan penampilan mereka harus dengan cara yang layak dan dijamin martabat feminim. Yang terakhir, wanita harus mengenakan gaun panjang yang cocok dan sepenuhnya menutupi tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hubungan masyarakat dan publisitas. Yang pertama, menemukan niat baik dan pengertian. Yang kedua, menghasilkan publisitas yang menguntungkan. Dan yang terakhir, alat. Nah, alat ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, rilis berita. Yang kedua, kit media. Yang ketiga, konferensi pers. Yang keempat, tour. Yang kelima, artikel dalam jurnal perdagangan dan profesional. Yang keenam, penampilan acara TV dan radio talk. Yang ketujuh, peristiwa khusus. Beriklan sebagai fungsi PR. Yang pertama, iklan perusahaan. Iklan perusahaan mengimbangi kurangnya kontrol atas publisitas, meminta perhatian pada upaya komunikasi perusahaan lainnya. Iklan gambar meningkatkan persepsi publik, menciptakan niat baik. Iklan advokasi menyajikan sudut pandang perusahaan tentang masalah tertentu. Peran tumbuh hubungan masyarakat dalam pemasaran global. Pengeluaran hubungan masyarakat tumbuh rata-rata 20% per tahun di dunia. Namun di India, mereka melaporkan bahwa tumbuh 200% per tahun. Alasan untuk meningkatkan pertumbuhan yaitu meningkatkan hubungan pemerintah antar negara. Yang kedua, teknologi, dan yang ketiga adalah masalah sosial seperti lingkungan. Kemudian praktek hubungan masyarakat di seluruh dunia. Praktek hubungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu tradisi budaya, konteks sosial dan politik, maupun lingkungan ekonomi. Profesi PR harus memahami perbedaan ini dan menyesuaikan pesan dengan tepat. Selain iklan, publisitas, dan PR, promosi campuran termasuk dalamnya ada sponsor, promosi penjualan, pemasaran langsung, penjualan pribadi, internet, atau infomersial. Lalu, promosi penjualan. Yang pertama, promosi penjualan mengacu pada program komunikasi konsumen atau komunikasi berbayar dengan durasi terbatas yang menambah nilai nyata pada suatu produk atau merek. Terbagi menjadi 2, yaitu promosi harga versus non-harga. Yang kedua ada promosi konsumen versus perdagangan. Promosi penjualan. Berikan insentif nyata kepada pembeli, mengurangi resiko yang dirasakan terkait dengan pembelian suatu produk, berikan pertanggungjawaban untuk kegiatan komunikasi, dan yang terakhir, berikan metode pengumpulan data tambahan untuk basis data, misalkan seperti kuesioner kepuasan dan lain sebagainya. Promosi penjualan, global atau lokal. Di negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, pendapatannya pun rendah, membatasi berbagai alat promosi yang tersedia. Kematangan pasar juga bisa berbeda dari suatu negara ke negara lainnya. Persepsi lokal terhadap alat atau program promosi tertentu dapat bervariasi. Kemudian, peraturan lokal mungkin mengesampingkan penggunaan promosi tertentu di negara-negara tertentu.
Dan yang terakhir, struktur perdagangan dalam industri retail dapat mempengaruhi penggunaan promosi penjualan. Berikut ini contohnya. Yang pertama, memberikan konsumen peluang untuk mencoba produk tanpa biaya seperti tester dan lain sebagainya. Dapat didistribusikan di toko-toko melalui pos, melalui media cetak, di acara-acara, atau dari pintu ke pintu. Seperti misalkan saat basar, banyak sekali stand-stand yang membuka tester, sehingga pembeli dapat mencoba produk tersebut, kemudian memutuskan apakah ingin membeli atau tidak. Berikut ini adalah cara promosinya. Yang pertama, kuponisasi. Sertifikat tercetak memberi hak kepada pembeli untuk mengurangi harga atau mempertimbangkan sesuatu khusus yang lainnya untuk membeli produk tertentu. Misalkan seperti kupon ini yang merupakan sarana diskon. Yang kedua, kupon menyumbang 70% dari pengeluaran promosi dikonsumsi pada negara Amerika Serikat. Jadi dengan hanya memberikan kupon ini, biaya promosi terpotong sebanyak 70%. Yang ketiga, sisipan berdiri bebas, paket, kupon silang. Selanjutnya ada kupon sosial, tren online yang sangat panas. Groupon adalah pemimpin industri. Yang pertama, penawaran dibuat dengan pengecer lokal dengan Groupon mengambil persentase dari hasil. Kemudian tumbuh dari satu negara ke 35 terutama melalui akuisisi. 40 juta pengguna di 300 pasar global pada tahun 2010. Lebih dari 50% pengguna berada di Eropa dan 33% lainnya berada di Amerika Serikat. Para pendiri menolak tawaran pengambil alihan Google senilai 6 miliar. Kuponisasi. Yang pertama, kita memiliki negara Inggris. Di sana mengirim email kupon kepada calon konsumen hukumnya legal. Kemudian untuk home delivery-nya juga legal. One pack kupon itu juga legal, in pack kupon juga legal. Kalau di Prancis, kupon via email itu dalam satu perusahaan kita tuh misalkan punya banyak produk, satu email itu hanya untuk produk tersebut saja, diskon kupon tersebut saja, tidak boleh dijadikan satu. Misalkan seperti Unilever membuat kupon promo untuk semua produknya, di Prancis dilarang seperti itu, satu email per produk. Kemudian home delivery itu legal for discount on same product, sama, nggak boleh ada cross kupon. Di one pack atau in pack kupon pun juga sama. Kalau di Jerman itu kupon untuk emailnya untuk sampel saja, promo sampel saja, tidak diperbolehkan diskon. Itu berlaku juga di home delivery coupons. Terus untuk one pack price reduction atau pengurangan harga tidak boleh dilakukan oleh retailer. Kemudian kalau di in-pack kupon dibatasi atau dilarang untuk beberapa kasus saja, untuk beberapa case. Kemudian di Swedia, kupon yang dikirimkan lewat email legal untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas. Kemudian jika produk tersebut diperuntukkan untuk 16 tahun ke bawah, diperkenankan untuk mengirimkannya ke email orang tua. Sama dengan home delivery kupon, untuk one pack kupon dan in pack kupon di Swedia legal. Kemudian di Amerika Serikat, untuk kupon by emailnya legal, tapi dilarang untuk alkohol, rokok, dan obat-obatan terlarang. Sama berlaku untuk di home delivery of coupons. Kemudian untuk one pack kupon dan in pack kupon diperbolehkan. Kemudian ada masa untuk redemptionnya, yaitu 6 bulan.